25 miliar bukanlah sekedar angka. Bayangkan sebuah rumah sakit daerah menganggarkan 25 miliar untuk alat MRI CT scan. Alat yang seharusnya menyelamatkan nyawa, namun hanya dalam beberapa bulan setelah menggunakan, alat tersebut rusak total. Pertanyaannya, apakah ini sekedar kesalahan teknis? Apakah dalam prosesnya ada atas dasar korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau ada sesuatu yang disembunyikan di balik proses pengadaannya? Nah, untuk menjawab itu, melalui presentasi ini, kami dari tim The Triangle yang beranggotakan saya bersama Jennifer dan Rutma akan membongkar kasus tersebut menggunakan pendekatan audit investigatif yang tidak hanya melihat angka tetapi juga menelusuri kebenaran di balik proses. 25 miliar untuk satu alat MRI CT scan saja digunakan kurang dari 3 bulan lalu rusak total. Dan ini bukan hanya kerusakan biasa, ada indikasi bahwa yang bermasalah itu bukan hanya alatnya. Kalau itu pertanyaannya bukan apa yang sudah di akhir, tapi di Dimana mana semuanya boleh salah. Apakah ini murni kegagalan teknis? Apa ada sesuatu di balik prosesnya dari awal? Kalau kita pakai pendekatan audit investigatif, kita tidak mulai dari hasil. Baik, kita telusuri. Dari proses perencanaan ke proses tender hingga ke penerimaan barang. Karena dalam kasus seperti ini, kerusakannya di akhir, Biasanya hanya jejak dari awal yang dimulai sejak prosesnya itu pasti bermasalah. Oke, kita akan mulai dari tahap rencana dan kita bongkar prosesnya. Kasus ini kami mulai dari satu fakta sederhana tapi janggal. Pemerintah Kabupaten Venesia menganggarkan sekitar 25 miliar untuk pengadaan alat MRI CT scan di RSUD. Namun, setelah alat digunakan kurang dari 3 bulan, alat tersebut mengalami gangguan dan akhirnya rusak total. Nah, bagi kami sebagai auditor, ini bukan sekedar masalah teknis, karena dalam banyak kasus, kerusakan di akhir seringkali merupakan akibat dari proses yang bermasalah sejak awal. Dari situ, kami memulai audit investigatif untuk menjawab apakah ada fraud, bagaimana modusnya, dan siapa yang terlibat. Dalam audit investigatif, kami tidak langsung menuduh. Kami bekerja dengan pola, menemukan kejanggalan, mengumpulkan bukti, menguji, dan menyusun pola. Dan kami mulai dari tahap yang paling awal, yaitu perencanaan. Di tahap ini, kami melakukan inspeksi dokumen HPS dan spesifikasi recalculation untuk uji kewajaran harga dan analytical review, membandingkan harga pasar. Dari sini, kami menemukan hal yang tidak wajar. PPK sudah meminta penawaran kepada pihak tertentu sebelum proses tender dimulai, artinya proses belum dimulai tapi arah sudah ditentukan. Selain dari itu, spesifikasi teknis yang disusun cenderung mengarah ke satu vendor. Di titik ini, kami membentuk hipotesis awal di mana kemungkinan sudah terjadi pengkondisian sejak tahap perencanaan. Kemudian masuk ke tahap tender. Di sini kami menguji hipotesis tadi, di mana kami melakukan coaching, mencocokkan dokumen peserta, observation, memahami proses evaluasi, dan inquiry, melakukan wawancara dengan pihak atau anggota Pokja. Dan hasilnya konsisten dengan dugaan kami di awal, di mana kami menemukan dokumen PT Matera dilakukan oleh salah satu anggota, akan tetapi tetap diloloskan oleh arahan ketua. Ini sangat penting. Kenapa? Karena di sini kami melihat bukan hanya sekedar kesalahan belaka, tetapi adanya intervensi dalam pengambilan keputusan. Hipotesis kami menjadi semakin kuat karena ini menandakan proses ini tidak berjalan secara objektif. Nah, ketika PT Matera akhirnya ditetapkan sebagai pemenang, kami tidak berhenti di hasil itu. Kami melakukan confirmation ke pihak terkait dan link analysis untuk melihat hubungan antara pihak. Dan kemudian ditentukan indikasi adanya hubungan antar penyedia dan pihak internal. Ini mengarah kepada conflict of interest dan kemungkinan terjadinya kolusi antar pihak. Nah, di sini hipotesis berubah menjadi ini bukan hanya diarahkan tetapi juga terkoordinasi. Bagian yang paling menentukan ada di sini. Ketika barang datang, kami melihat bagaimana proses penerimaannya. Di sini, kami melakukan inspeksi fisik, evaluasi berita acara, dan inquiry kepada pihak PPHP. Dan hasilnya sangat krusial. Barang yang diterima tanpa pengujian teknis ini yang memadai. Padahal untuk alat medis, pengujian adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Nah, pada titik ini, kami melihat di mana sistem kontrol yang tidak berjalan dengan baik atau sengaja diabaikan. Dan ini yang akan kami buka jalan kepada dampak akhirnya. Selanjutnya, untuk memastikan temuan kami kuat dan berbasis bukti, kami menggunakan beberapa teknik audit investigatif, baik teknik dasar maupun lanjutan. Di antaranya, yang pertama, kami menggunakan teknik dasar inspeksi, di mana memeriksa dokumen dan kondisi barang, untuk melihat apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan kelayakan. Kemudian yang kedua, itu ada observasi. Di sini, melihat bagaimana proses tender dan evaluasi dilakukan. Yang ketiga, yaitu inquiry, di mana kami melakukan wawancara untuk menggali informasi yang tidak tertulis. Selanjutnya, ada vouching. Di sini kami mencocokkan dokumen dengan bukti aslinya. Dan yang terakhir itu ada recalculation. Di sini kami menghitung ulang nilai pengadaan untuk melihat kewajaran harga.
Dari beberapa teknik tersebut, kami melakukan adanya ketidaksesuaian dokumen, proses yang tidak objektif, dan indikasi harga yang tidak wajar. Tidak hanya itu, kami juga menggunakan 3 teknik lanjutan, yang digital forensic audit. Di sini, kami menelusuri komunikasi elektronik untuk melihat indikasi pengondisian. Kedua, link analysis. Di sini, kami melihat hubungan antara pihak yang terlibat. Ketiga, itu ada data analytics, yang membandingkan data untuk menemukan kejanggalan. Beberapa teknik ini membantu kami melihat pola yang tidak terlihat secara langsung, dan kami bisa memastikan bahwa setiap temuan memiliki dasar bukti. Setelah semua data dan bukti kami kumpulkan, kami menyusunnya menggunakan metode 5W 2H untuk melihat apakah semua temuan yang saling terhubung. Yang pertama yaitu what. Terjadi penyimpangan dalam seluruh proses pengadaan dari awal sampai akhir. Kemudian adalah who, di mana di sini melibatkan beberapa pihak penting seperti PPK, Pokja, penyedia, dan tim penerima barang yang menunjukkan adanya indikasi kolusi. Ketiga, yaitu when, terjadi secara bertahap mulai dari perencanaan hingga barang rusak, yang berarti bukan kejadian tiba-tiba. Selanjutnya ada where, ini terjadi di berbagai tahap dan bagian sistem, bukan hanya di satu titik. Kemudian ada why, karena adanya kepentingan tertentu dan lemahnya pengendalian. Lalu ada how, dilakukan melalui pengondisian awal, manipulasi proses tender, dan pembiaran saat penerimaan barang. Dan yang terakhir ada how much, potensi kerugian mendekati nilai proyek, yaitu sekitar 25 miliar. Dari 5W2H ini, kita bisa lihat bahwa semua kejadian saling terhubung dan membentuk satu pola, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini bukanlah hanya kesalahan biasa, tetapi indikasi fraud yang sistematis. Kalau kita tarik ke akar masalah, untuk memahami kenapa penyimpangan ini bisa terjadi, kami menggunakan konsep fraud triangle theory yang menjelaskan bahwa fraud terjadi karena 3 faktor utama. Yang pertama itu ada pressure. Dalam hal ini, adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan dari proyek bernilai besar, baik karena kebutuhan pribadi maupun kepentingan tertentu. Kemudian, yang kedua itu ada opportunity. Hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian dan pengawasan, sehingga proses pengadaan bisa dimanipulasi tanpa terdeteksi. Kemudian, dan yang terakhir, yaitu rationalization, di mana pelaku merasa tindakan tersebut wajar atau sudah biasa terjadi, sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran. Jadi, berdasarkan fraud triangle theory, kasus ini terjadi bukan hanya karena niat, tapi karena adanya kesempatan yang terbuka dalam sistem, yang memungkinkan fraud dilakukan. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, kasus ini bukan hanya merupakan salah individu, tetapi menunjukkan masalah pada sistem. Kasus ini melanggar prinsip dasar pengadaan, yaitu transparansi. Di sini, proses tidak terbuka sejak awal. Kemudian ada akuntabilitas, di mana keputusan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, fairness, yaitu persaingannya tidak adil. Dan yang terakhir yaitu value for money, di mana hasil tidak memberikan manfaat yang optimal. Jika dikaitkan beberapa teori, yang pertama yaitu agency theory, dalam kasus ini pihak pelaksana yaitu merupakan agent tidak menjalankan amanah dari pemerintah ataupun masyarakat yang merupakan prinsipal. Kedua, institutional theory yang dimana di lingkungan organisasi memungkinkan praktik menyimpang dianggap biasa. Ketiga, good governance yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan kontrol membuka peluang fraud. Artinya, akar masalah utama dalam kasus ini bukan hanya pada individu, tetapi pada sistem pengendalian yang lemah sehingga fraud dapat terjadi secara berulang. Berdasarkan hasil analisis, kami menyimpulkan bahwa kasus ini bukan sekedar kegagalan pengadaan, melainkan fraud yang terstruktur yang terjadi karena beberapa kombinasi. Yang pertama yaitu tekanan untuk mendapatkan keuntungan, yang kedua kesempatan akibat lemahnya sistem, dan yang terakhir yaitu pembenaran atas tindakan tersebut. Karena itu, pencegahan terbaik bukan hanya mencari pelaku, tetapi memastikan tidak ada lagi celah untuk melakukan fraud atau kecurangan. Dari kasus pengadaan alat kedokteran MRI CT scan pada pemerintah Kabupaten Venesia tahun 2025 ini, kita dapat melihat peran audit investigatif sebagai instrumen strategis untuk menjaga akuntabilitas dan integritas sektor publik. Sebagaimana ditekankan dalam standar audit intern pemerintah Indonesia, pemeriksa harus bekerja berdasarkan prinsip kecermatan profesional, objektivitas, dan profesional skeptisme dalam analisis dan prosedur yang dijalankan. Karena pada akhirnya, keberhasilan audit investigatif bukanlah soal menemukan siapa yang bersalah, tetapi soal menanamkan prinsip akuntabilitas dan integritas sebagai fondasi sistem kita.